Saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Ajung, yaitu tepatnya di Jalan Budi Utomo nomor 8A. Halo Singkawang, sudah pernah mendengar atau melihat secara langsung perobatan alternatif yang dilakukan oleh tatung, sinse, atau singsang? Percaya atau tidak, ternyata sebagian besar dari masyarakat Tionghoa yang ada di kota Singkawang sangat mempercayai dan memilih melakukan penyembuhan penyakitnya melalui perobatan tatung ini. Perobatan tatung adalah perobatan yang dilakukan melalui upacara atau ritual oleh seseorang yang mempunyai kemampuan istimewa dari Sang Pencipta, berupa pemanggilan roh leluhur yang biasa disebut datuk untuk datang dan merasuki tubuh tatung atau sinse ini. Kemudian roh datuk tersebut akan menyampaikan penyakit apa yang diderita oleh pasien dan sekaligus memberikan resep obatnya. Dapat ditebus kemana ya obatnya? Resep yang diberikan oleh datuk melalui tatung biasanya adalah obat-obatan yang berbahan atau berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik yang ada di alam sekitar kita maupun yang diimpor dari luar negeri, khususnya Tiongkok. Tumbuh-tumbuhan ini biasanya berupa akar-akaran, biji-bijian, dan bahkan ada yang berupa rumput. Melalui teknik peracikan oleh seseorang yang memang ahli di bidang ini, maka tumbuh-tumbuhan obat tersebut akan menjadi ramuan tradisional yang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan di zaman yang sudah modern ini dan tingginya ilmu kedokteran di Indonesia maupun di luar negeri, mengakui bahwa teknik pengobatan alternatif dengan menggunakan ramuan tradisional merupakan jenis pengobatan yang aman dan terbukti dapat menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit yang sangat berbahaya. Berikut ini adalah bincang-bincang saya dengan seorang ahli perobatan tatung dan peracik obat ramuan tradisional yang sangat terkenal di kota Singkawang. Selamat menyaksikan. Penyakit yang misalnya gangguan dari roh halus itu juga menggunakan obat, Pak? Menggunakan resep obat? Itu pasti. Pasti ya, Pak? Karena kalau setahu saya itu kalau sudah lama dia itu dikerjain dengan roh halus itu akhirnya kan sudah menjadi suatu penyakit. Menjadi suatu penyakit yang sudah lama yang paling dinamakan itu yang ringan itu sudah terutamanya kena mania. Oh, langsung kena ke lambung, bisa menjadi penyakit di lama organ itu dalam, Pak, makannya nggak tentu. Oh, itu bisa kena mania. Langsung gitu. Itu menurut secara tatung ya, Pak ya. Kemudian Bapak Bong, Pak Bong, ini Pak Bong ini peracik obat ya, Pak. Ini obat khusus yang tradisional Tiongkok atau memang umum, Pak? Kebanyakan dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Karena di daerah Indonesia kita sini tidak bisa tumbuh, dia ada 4 musim. Di daerah di Indonesia pun banyak juga herba-herba yang berfungsi. Tanaman obat ya, Pak. Bisa di mix gitu ya, Pak, dengan obat-obat dari Tiongkok. Banyak di daerah tropis banyak. Banyak ya, Pak Bong. Untuk resepnya sendiri, Pak Bong. Pak Bong, ini misalnya ada orang yang sakit nih, misalnya siapa yang sakit tidak membawa resep tapi dia tahu penyakitnya apa, bisa nggak minta resep dengan Pak Bong, minta diracikan obat gitu? Saya kalau resep saya nggak bisa. Berarti tapi kita memahami kira-kira resep ini cocok nggak dengan apa yang dia derita, keluhannya. Kadang-kadang ada yang nggak cocok, kita sarankan, kita kasih masukan. Pernah enggak Pak Ajung ada pasien yang berobat ke sini, kemudian itu tatungnya memberikan resep gitu, Pak? Iya. Dari datuk ataukah dari tatungnya sendiri, Pak? Enggak melalui datuk, pernah? Enggak, itu semuanya lewat datuk. Dan resep itu apakah selalu bisa disediakan oleh Pak Ajung di sini, ataukah akhirnya karena tidak ada bahan atau tidak ada obatnya tidak lengkap dilemparkan kepada Pak Bong? Kalau di sini cuma mengeluarkan dia punya resep aja. Hanya mengeluarkan resep, berarti tidak dengan obatnya ya Pak Ajung ya. Jadi obat itu harus melalui toko obat. Toko obat. Begitu Pak. Abang pernah menerima resep? Ya, biasa kita terima resep dari tatung-tatung. Oh, dari tatung-tatung biasa. Nah, itu gimana Pak? Itu kan tidak jelas Pak, mungkin entah komposisinya, komposisi dari obat-obat itu gimana Pak? Dari toko mesti tahu resep yang dikeluarkan, kita konfirmasi kembali keluhannya gimana, cocok enggak, ya kan gitu. Iya. Oh, jadi harus diperiksa dengan teliti lagi ya Pak ya, resep itu ya? Ke sana.
ngambil obat aja kan masih diteliti kembali. Nah, ini untuk obatnya apa? Ada Pak Bung ya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Gitu, kita kasih saran. Pak Bung Wikong, sebagai seorang pembuat peracik obat Pak ya, itu Bapak belajarnya dari mana Pak? Itu apalagi ini dengan komposisi yang begini, tidak boleh overdosis, tidak boleh ada pencampuran obat dengan yang berbahaya, itu gimana Pak? Belajarnya dari mana Pak? Kita belajar sama orang tua. Oh, berarti ini dari turun-temurun ya Pak ya? Dari kakek buyut, yang zaman penjajahan Belanda, kakek buyut sudah ke Singkawang, buka toko obat. Lalu kakek, lalu bapak. Sekarang saya generasi keempat. Sekarang anak saya yang nuruskan. Ada juga Pak, ini sudah ada mulai belajar atau sudah mulai bisa meracik juga Pak? Sudah kalau bisa. Bapak kebetulan Kita bimbing. Oh, dibimbing. Kita bimbing. Karena bagaimanapun resep itu kan tulisan Cina. Tulisan Cina kita mesti di toko obat harus adakan pendidikan khusus untuk mengenal jenis obat, fungsi obat, komposisi obat. Itu. Baik Pak, ada satu lagi pertanyaan. Ini antara obat-obat yang didatangkan dari Tiongkok atau Asia Timur Pak, terutama Tiongkok, Taiwan itu, dengan tanaman obat yang ada di Indonesia sendiri Pak, itu khasiatnya bagaimana Pak? Adakah perbedaan yang jauh khasiatnya Pak? Kalau herbal, obat tradisional itu banyak jenis. Ada yang di daerah tropis tidak bisa tumbuh. Ada yang memang di daerah tropis banyak. Fungsinya, khasiatnya tidak kalah dari yang dari Tiongkok. Oh begitu Pak. Sedangkan ada juga di Tiongkok sendiri karena nggak ada musim tropis, tanaman herbal nggak bisa tumbuh di sana. Jadi harus digantikan dengan yang ada di Indonesia juga. Oh, kita sini banyak malaria tipes, obat-obat untuk demam, flu. Itu bisa dicari di Indonesia ada. Di sini banyak. Iya. Kalau yang parah-parah itu Pak, yang misalnya yang dari Tiongkok sendiri itu ditetapkan untuk penyakit apa Pak biasanya? Itu tergantung dari kondisi penyakitnya. Oh dari kondisi keparahan kondisi penyakit itu ya, misalnya kanker atau apa. Karena saya banyak dengar nih Pak, pengobatan secara tradisional Tiongkok itu lebih maju jauh daripada pengobatan tradisional di Indonesia sendiri Pak ya. Nah dan bisa mengobati penyakit hingga ke kanker. Dan teman saya ada yang pernah menderita ini dengan mengkonsumsi obat tradisional dari Tiongkok sembuh. Betul. Itu mungkin stadiumnya Pak belum tinggi atau gimana Pak itu yang membuatnya sembuh? Karena dunia kedokteran sendiri sudah angkat tangan, apalagi dengan stadium 3, 4 itu Pak. Memang ramai orang berpendapat kalau pengobatan obat kimia yang mesti penanganannya cepat, misalnya untuk hilangkan nyeri sakit ataupun antibiotik untuk yang itu infeksi supaya cepat sembuh, itu mesti cepat pakai obat dokter. Kalau pakai obat tradisional lambat, hasilnya tapi pasti. Tapi ya kan kita selalu melihat catatan bahwa efek sampingnya. Efek sampingnya juga. Kalau kontinu memfungsi ke obat kimia secara berkepanjangan, tidak dikontrol oleh dokter, itu berbahaya terhadap ginjal. Ada juga berpendapat bahwa kalau pengobatan jangka panjang disarankan memakai herbal, supaya tidak mengganggu efek sampingnya, mengganggu ginjal. Di Tiongkok sekarang ini banyak cara pengobatan pakai kimia dan herbal. Dikombinasikan yang mana zat yang tergantung dan fungsinya tidak membahayakan, tidak saling membahayakan, bisa dipadukan. Berarti itu mungkin ada jarak waktu untuk mengkonsumsinya ya Pak ya? Yang kebanyakan sekarang yang kita ketahui banyak herbat campur kimia untuk pengobatan yang penyakitnya keras, misalnya tumor, kanker, itu kombinasi dipadukan, perpaduan herbal dengan kimia. Oh baik Pak ya, jadi lebih bervariasi ya, saling membantu ya Pak ya. Baik Pak Bong, satu lagi di pertanyaan saya, obat-obat apa yang dari luar, dari Tiongkok terutama, yang Bapak ketahui itu paling sering diimpor ke Indonesia, terutama dari harganya Pak, kualitas harga, dan pasti kalau kualitas harganya
mahal, pasti obat itu bagus ya Pak ya. Itu banyak yang jenis apa Pak? Itu untuk infeksi. Infeksi yang paling Macam penciwang. Biasa habis operasi dibantu oleh penciwang supaya bekas operasinya cepat kering. cepat kering. Itu yang termasuk yang mahal Itu juga yang ya Pak ya? yang selalu masyarakat cari. Terutama di Singkawang ini Iya. Pak ya. Ada Anggong Niwangwan. Anggong Niwangwan biasa dikonsumsi untuk gangguan geger otak. Geger otak yang jatuh terhempas gitu Pak ya. Tekanan darah tinggi yang membuat stroke. Itu pakai itu. Yang untuk apa tuh yang mengakibatkan pendarahan di pembuluh darah kecil. Dia dibantu Dengan untuk meredakan tekanan darah dan menghentikan pendarahan. Anggong Niwangwan. Anggun Niwangwang. Yang sering ramai dicari dari produk import itu untuk liver. Liver Pak. Liver. Apa biasanya? Hepatitis. Nah, itu ada. Itu bentuknya yang Bentuknya untuk kapsul. kapsul Pak ya. Itu sudah diracik kali Pak Sudah ya. jadi obat. Sudah jadi obatnya. Sudah terdaftar. Sudah Terdaftar terdaftar di Badan POM. Oh iya Pak. Itu ya, untuk kolesterol juga yang banyak. Banyak ya Pak, karena rata-rata penyakit orang Penyakit di Indonesia ini itu. kolesterol darah tinggi ya Pak ya. Oke. Macam Yunnan Payo. Itu banyak. Banyak Pak yang dicari ya Pak ya. Itu khasiatnya luas. Luas Pak. Selain jatuh terpukul, Lebam. luka dalam, dia juga bisa mengobati pendarahan lambung. Oh, pendarahan lambung. Gangguan Biasanya head, pendarahan nyeri lambung head itu bisa. disebabkan apa itu Pak? Ya. Pendarahan lambung. Itu biasanya disebabkan dengan apa itu Pak? Dari penyakit emah yang sudah akut. Sudah akut. Oh, bleeding ya Pak ya. Biasanya orang sudah udah bleeding akut. ya, udah akut ya. Jadi itu Masyarakat apa? kita kan kalau kerjanya itu dia tidak ingat makan. Oh ya, apa Pak tadi Pak? Apalagi orang-orang Nama obatnya, kantor Pak? kan. Nama obatnya tadi apa Oh, Pak? banyak. Ya, namanya tadi ada salah satu jenisnya yang sering dicari orang. Yunnan obat Payo. untuk obat emah tadi yang bleeding Ya, itu. Yunnan Payo bisa. Oh, gitu ya Pak ya. Pianciwang juga bisa. Oh, untuk emah. Untuk yang bisa. sudah akut. Untuk sudah akut, dan itu sudah ada aturan pakainya Pak di situ ya Pak ya. Baik, Pak Jung, Pak Bong, terima kasih atas bincang-bincang sore ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Singkawang umumnya dan khususnya untuk masyarakat Tionghoa yang masih percaya bahwa pengobatan secara tradisional itu banyak membantu untuk penyembuhan penyakit mereka. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan melakukan olahraga secara rutin, makan dan minum secara teratur, serta selalu menjaga kebersihan di lingkungan kita adalah resep paling mujarab untuk hidup sehat. Sekian bincang-bincang kita, semoga bermanfaat. Salam pasti ke Singkawang.